Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Amma ba'd fa inna ashtaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa program studi Master Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Terima kasih untuk Bapak Panut yang sudah hadir dari awal nih, dengan Pak Ustadz Badri juga, ya Ustadz Saiful Anwar, dengan Ustadz Ilham Anwar Wahid, dan juga Ibu Siti Nurjana. Baik, kita lanjutkan materi hari ini. Ini lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu terkait dengan model-model pengembangan kurikulum. Yang sudah belajar kita review sedikit ya, biar nanti mengingat kembali tentang berbagai model pengembangan kurikulum ya, nanti kita spesifikkan ke dalam pendidikan agama Islam. Baik, kita mulai dari awal bahwa di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Minimal ada enam model ya untuk pengembangan kurikulum ya, termasuk juga kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah administrative model, kemudian the grassroots model, kemudian BCM system, kemudian demonstration model, kemudian Taba inverted model, dan juga Roger in personal ya. Dari enam ini kita akan belajar bersama bagaimana karakteristik ya dari masing-masing model pengembangan kurikulum atau curriculum development model. Baik, kita awali dengan yang pertama, yaitu the administrative model ya. Ada enam kan ya. Pertama the administrative model, yaitu pendekatan ya. Jadi pendekatan pengembangan kurikulum ini kita boleh lihat juga nanti dari sisi subjek akademis ya, kemudian juga humanistisnya, kemudian teknologis, dan juga rekonstruksi sosial. Ini dari nanti berdasarkan, kalau sebelumnya ini adalah model ya, maka ini adalah pendekatan approach. Jadi development curriculum approach ya, pendekatan pengembangan dari ya. Nah, yang dimaksud dengan dua pendekatan ya, jadi kalau Sutopo dengan Sumanto ini tahun 86 itu mengemukakan dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi kepada bahan ya, artinya bahan pembelajaran yaitu materi. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah pendekatan pengembangan ya, ketika sebuah pengembangan perlu ada pendekatan. Pakai apa nih ya? Maka yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada bahan, ya, artinya bahan pelajaran, materi atau konten, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah pendekatan yang berorientasi pada tujuan, ya. Kemudian ditambahkan lagi juga oleh Subandija dengan pendekatan pada pola organisasi bahan. Jadi di sini minimal ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada bahan, artinya berarti di sini adalah pengembangan dari bahan pembelajaran ya, pengembangan dari bahan pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan dari orientasi tujuan ya, kemudian satu lagi yaitu pendekatan pada pola organisasi bahan ya. Organisasi bahan ini lebih kepada struktur dari materi atau mata pelajaran yang diajarkan. Nah, ini pendekatan yang menurut Sutopo dan Sumanto. Berikutnya tadi sudah kita sebutkan, jadi
yang disebut dengan model administratif, ya, ingat yang pertama tadi, ya, yaitu administratif model. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah pengembangan kurikulum, termasuk kurikulum pendidikan agama Islam, maka ya pada the administrative model di sini inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan, ya, dan menggunakan prosedur administrasi. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini, ya, di mana untuk model pengembangan kurikulumnya itu selalu, ya, top down, ya, dari atas ke bawah, ya, itu disebut dengan administrative model, ya, the administrative, ya, line staff. Kenapa? Karena jadi seluruh kurikulum, ya, walaupun nanti ada ruang untuk kurikulum lokal, ya, nah, atau muatan lokalnya gitu, tapi seluruh kurikulum itu diatur atau dirumuskan, dibuat oleh pusat, ya, oleh top manajemen, oleh paling atas dalam struktur. Berarti dalam hal ini di Indonesia berarti adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, kalau Dikdasmen, ya, kalau mau perguruan tinggi berarti ya di Dikti dan Saintek gitu, ya. Nah, berarti model administratif, ya, bisa juga disebut dengan line staff, itu ya gagasan, ide, pengembangan itu dari administrator pendidikan. Berarti dalam hal ini ya dari kementerian. Kemudian kita boleh sebut dari pemerintah lah lebih mudahnya, ya. Jadi dari pemerintah, kemudian nanti mereka membuat tim, merumuskan, kemudian nanti ya dilaksanakan oleh para, ya, administrator, atau lebih tepatnya oleh para penggerak dari pendidikan itu, yaitu dalam hal ini adalah guru, ya, kepala sekolah, kemudian guru, ya. Nah, ini berarti namanya juga administratif. Ingat, berarti kalau administratif ya sesuai dengan administrasi. Administrasi bagaimana? Administrasi itu ya udah diatur dari atas. Nah, itu yang pertama. Nah, administrator pendidikan sendiri, ya, dia itu ada dirjen, ya, tadi mulai dari kementerian, ya, kementerian, kemudian ada dirjen, ada direktur, ada kantor kepala wilayah pendidikan, dulu ada pendidikan dan kebudayaan dulu, ya. Berarti sekarang ini adalah kepala kantor Kementerian Agama, kemudian nanti kalau di kecamatan adalah kasih, ya, kabupaten, ya. Di kabupaten, maaf, di kabupaten ada kasih PAI, ada kasih untuk apa, madrasah, pondok pesantren pun ada. Jadi di situ administrasi pendidikan itu ya membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. Ya, ini dah yang berlaku memang sekarang ini gitu di Indonesia ini. Jadi menggunakan administratif model. Ya, walaupun nanti juga istilahnya itu untuk timnya juga mereka akan membuat riset juga, tidak asal juga gitu, ya. Oke, yang ketiga tahapannya yaitu anggota-anggota komisi atau tim ini terdiri dari pejabat, ya, kemudian juga para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan juga para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Ya, dalam sini kalau di pendidikan berarti ya fokus di pendidikan. Ya, nah, berarti ya administratif modalnya juga melibatkan tim atau komisi yang nantinya akan merumuskan kurikulum, ya, sehingga kalau kita nanti akan berubah menjadi misalnya deep learning misalnya gitu, ya, maka ya timnya itu sudah dibentuk tuh dari sekarang gitu, ya, menyiapkan semuanya tuh, ya. Nah, tugasnya apa? Tugas dari tim itu adalah merumuskan terkait dengan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kemudian kebijaksanaan, ya, lebih tepatnya kebijakan sebenarnya ini, ya, bukan kebijaksanaan, kebijakan, ya, policies, ya, kemudian juga strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Gitu, ya. Jadi yang berlaku di Indonesia administratif model di mana kementerian, ya, pendidikan dengan kementerian apa agama itu akan bersama-sama menerapkan dari kurikulum yang telah dirumuskan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh, ya, lembaga-lembaga top tersebut, ya, top manajemen maksudnya, ya.
Nah, itu jadi administratif modal. Jadi mudah lah. Jadi pengembangan ya udahlah, guru itu tinggal ikut aja. Dan itu yang terjadi sehingga ya nanti ada positif ada negatifnya gitu ya. Negatifnya dari negatif dulu ya. Negatifnya mungkin ya tadi soal itu guru ini kok ganti-ganti terus padahal sudah cukup lama gitu ya, sudah cukup lama. Misalnya sekarang kalau mau ada itu berarti sudah ada timnya, mulai dirumuskan ya berbagai hal terkait dengan kurikulumnya nanti baru sampai kepada nanti implementasinya. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah yang pertama yaitu the administrative model. Nah, jadi tadi kalau bicara tentang administrative model, tadi kan timnya itu menyusun tuh ya. Nah, jadi menyusun semua bagian Salam. dari. Mari, mari, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi setelah tim itu menyusun masing-masing bagian dari kurikulum, maka hal-hal yang mendasar itu dirumuskan dan mendapat pengkajian yang seksama, di mana nanti administrator pendidikan menyusun tim atau komisi kerja pengembangan kurikulum. Nah, ini langkahnya nih kalau administrasi masihnya. Nah, para anggota tim ini biasanya itu 56 ini dari ahli pendidikan, kurikulum, kemudian ahli disiplin ilmu, dari perguruan tinggi dan guru-guru bidang studi yang senior. Berarti dalam hal ini adalah pendidikan agama Islam. Jadi ya memang cukup apa ya cukup kompleks ya, cukup rumit ketika kita menyusun sebuah kurikulum menggantinya itu ya. Jadi kalau mungkin guru itu ya tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya seolah itu kok ini berubah lagi ini berubah lagi padahal prosesnya itu mestinya panjang dari timnya itu nanti akan menyusun ya. Jadi tim pekerja atau tim kerja tim bekerja ya. Jadi tim kerja dari pengembangan kurikulum itu bertugas menyusun kurikulum yang sesungguhnya nanti yang lebih operasional yang dijabarkan dari konsep-konsep dan juga kebijaksanaan dasar yang telah digariskan oleh tim pengarah. Jadi nggak sembarangan gitu ya ketika berubah menjadi kurikulum merdeka, menjadi deep learning, ya sebelumnya KTSP atau Kurtilas gitu itu ya ada timnya gitu ya. Nah tadi timnya ya sudah kerja betul-betul mulai dari merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional, tujuan yang sifatnya umum, kemudian menyusun juga mata pelajarannya, bahan pelajarannya, strategi pengajarannya, kemudian juga evaluasinya, sampai menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut bagi para guru. Nanti ada sosialisasi, ada training dan sebagainya untuk agar guru itu mampu melaksanakan kurikulum yang telah dirumuskan oleh tim tersebut dan nanti disahkan oleh pemerintah dalam hal ini. Ya, jadi nanti setelah semua tugas dari tim kerja pengembangan kurikulum itu selesai, nanti hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para ahli lainnya yang berwenang atau pejabat yang kompeten. Jadi ada mekanismenya dalam pengembangan atau dalam penyusunan kurikulum. Jadi tidak asal gitu ya. Nah, kemudian setelah mendapat penyempurnaan dan dinilai cukup baik, kemudian administrator pemberi tugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut serta memerintahkan sekolah-sekolah untuk ya melaksanakan kurikulum tersebut. Nah, ini namanya administratif model. Ya, jadi dia top down, ya, di mana kurikulum itu ditentukan oleh top management, oleh pemerintah dalam inilah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau untuk SD, SMP, SMA atau MIMTS Aliyah dari Kementerian Agama. Baik, berikutnya ya, yaitu tadi analisisnya bahwa kan kalau administratif itu dia top down ya top down kan dari atas ke bawah gitu. Jadi memang dia lebih kepada bagaimana sifatnya itu dia dari atas ya. Kurikulumnya itu nanti tadi disebut dengan top down atau administratif model ya. Ini sering sekali ya analisisnya itu kadang sering sekali kalau model kalau administratif model ya pengembangan kurikulum dengan model administratif ini sering sekali memang kurang berjalan dengan baik ya. Kenapa? Karena dari pelaksananya terutama guru itu kadang tadi ini belum selesai, ini belum paham sekali udah ganti lagi, ganti lagi. Nah, gitu ya. Jadi betul-betul perlu ada penyusunan secara terus-menerus dan memang perlu waktu lebih panjang untuk sosialisasi, kemudian diklatnya gitu, trainingnya, pelatihannya untuk memahami dari kurikulum yang akan diterapkan. Baik. Nah,
tadi kurikulum training, pelatihan, workshop itu kan memang sebuah keniscayaan ya agar nanti guru dalam hal ini itu memang mampu untuk melaksanakan kurikulum tersebut dengan baik. Nah, nanti pelaksanaan kurikulum tersebut pada tahun-tahun permulaan itu diperlukan adanya monitoring pengamatan, pengawasan serta bimbingan dan pelaksanaannya. Bimpeknya itu perlu dilakukan secara terus-menerus, ya, sehingga setelah berjalan beberapa saat perlu juga dilakukan evaluasi, ya, Nah, untuk menilai validitas dari komponen-komponen prosedur pelaksanaan maupun keberhasilannya. Ya, jadi tadi siklus dari manajemen ataupun siklus kurikulum ini pelaksanaan itu perlu betul-betul juga diperhatikan. Jadi tidak setelah selesai kemudian sudah tidak ya, tapi dilihat dulu hambatannya apa, ya kemudian juga apa saja solusi yang diberikan. Nah, itu dalam karena memang masalahnya kalau kurikulum tidak sesimpel yang kita bayangkan gitu ya. Jadi ada komponen-komponen yang betul-betul perlu adanya perbaikan secara terus menerus. Oke. Nah, kemudian tadi evaluasi ya setelah beberapa saat, jangan lupa juga penilaian menyeluruh dapat dilakukan oleh tim khusus dari tingkat pusat atau daerah, ya sedangkan penilaian per sekolah dapat dilakukan oleh tim khusus sekolah yang bersangkutan. Nah, nantinya hasil dari penilaian ini menjadi feedback ya, menjadi umpan balik baik bagi instansi pendidikan di tingkat pusat, daerah maupun sekolah. Ya, jadi nanti dilihat nih, ini bisa nggak nih? Maka nanti kalau misalnya gitu ya, di plan itu diberlakukan, kemudian nanti ada uji coba. Ya, ternyata di uji coba itu ternyata kurang berhasil dengan baik nih. Ya udah, berarti diganti lagi, gitu ya, diperbaiki lagi. Ya, kenapa? Karena memang itu harus ada feedbacknya. Oke, ini kaitannya dengan apa? The administrative model. Oke, berikutnya ada the grassroots model. Kalau tadi administratif model itu dari atas top down, kalau grassroots ya grassroots itu kan akar rumput ya, berarti dia otomatis dari bawah atau bottom up. Oke, ya, jadi the grassroots model itu inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum ya bukan datang dari atas tetapi dari bawah yaitu guru-guru atau sekolah atau ya praktisi pendidikan. Jadi dia tahu tuh ya. Jadi dari bawah idenya. Kemudian model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan atau dalam sistem pengelolaan pendidikan kurikulum yang bersifat sentralisasi, ya seperti di Indonesia, sedangkan grassroots model akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi itu kan berarti semua dipusatkan, di pusat, ya semua dipusatkan pada satu tempat. Sementara kalau yang sifatnya itu desentralisasi berarti masing-masing punya kekhasan, masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Jadi grassroots model. Oke. Kemudian modal pengembangan dari grassroots ini ya bisa jadi ya muncul dari seorang guru ataupun juga sekelompok guru atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Jadi kayaknya ini mungkin misalnya kan kemarin saya sudah sebutkan ya, kita sudah pahami bahwa kurikulum itu ya minimal itu ada tujuan, ada konten, ada media, kemudian ada metode, ya, termasuk juga pendekatan, dan juga yang paling akhir nanti adalah evaluasi. Nah, gitu ya. Jadi untuk memahami itu, ya maka harus dikembangkan. Salah satu kembangannya ini adalah modelnya yaitu apa? Disebut dengan the grassroots model. Ya, the grassroots model. Nah, jadi di sini pengembangan atau penyempurnaan, kan kalau kita bicara tentang pengembangan itu ada dua ya, ada yang sifatnya invention ya, atau mungkin sifatnya itu adalah penelitian ataupun pengembangan biasa. Jadi dia tidak sampai kepada invention ya, tapi lebih kepada pengembangan. Ya, nah pengembangan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum. Ya. Jadi yang namanya pengembangan kurikulum itu tidak mesti secara keseluruhan ya, tapi hanya bagian-bagian tertentu juga bisa tadi ya komponennya ya. Bisa satu atau beberapa bidang studi atau seluruh bidang studi dan juga keseluruhan komponen kurikulum. Ya, nah seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa guru itu adalah kan perencana, ya, jadi merencanakan. Jadi kalau nanti ada guru yang mengajar tapi nggak ada rencananya, wah, ini dipertanyakan. Ya, oke.
Jadi ada perencanaan, kemudian ada pelaksana, kemudian juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Jadi apa guru itu adalah perencana kan dia guru itu merencanakan. Makanya kurikulum itu mestinya memang guru itu paham ya dari guru itu seperti apa walaupun ya faktanya kadang guru itu juga kurang paham juga makanya kemudian ditetapkan adanya misalnya tadi untuk training, untuk workshop, untuk pelatihan ya atau mungkin membentuk tim khusus untuk apa kayak model administrasi ini ataupun juga nanti untuk apa misalnya untuk pelaksanaannya gitu ya untuk pembelajaran itu pun juga sama ya jadi ini penting guru sebagai perencana pelaksana dan juga penyempurna dari pengajaran di kelas ya pastilah ya jadi kan ada improvisasi ya guru itu wajib berimprovisasi tentang materi yang ada gitu ya misalnya ya kaitannya dengan tata cara wudhu, tata cara sholat, tentang tafsir, tentang Al-Quran, tentang hadis, nah semuanya ya. Nah, jadi yang paling penting atau yang paling tahu kebutuhan kelasnya, kenapa? Karena kan guru adalah orang yang paling tahu tentang kebutuhan kelasnya sehingga ya guru pula yang paling berkompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. Nah, ini menarik sebenarnya nih ya di mana kita itu kadang sering sekali itu kurikulum itu guru itu ya udahlah ikut aja gitu ya. Jadi ikut yang ada di aturan nggak usah ribet-ribet gitu ya. Nah, itu bukan bagian dari sebenarnya yang berbeda ya. Artinya itu cenderung guru itu hanya melaksanakan saja, padahal misalnya itu merencanakan, kemudian melaksanakan dan juga mengevaluasi sehingga nanti paham oh mata pelajaran ini metodenya ini seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya tadi selain juga guru itu yang paling berkompeten, eh, juga prinsip-prinsip pengembang kurikulum yang ditemukan oleh Smith, Stanley, dan Source. Gitu. Oke, ini adalah the grassroots model dari sisi pemahamannya. Jadi intinya grassroots model itu adalah fokus kepada bagaimana pengembangan ya dengan ya melihat dari ide gagasan itu dari bawah. Demonstrasi model tadi sudah ya. Jadi ada apa sebelum ini the grassroots model ya tadi kan dia dikembangkan oleh banyak ya ada Smith, ada Stanley dan juga Sos. Nah yang berikutnya ada Bicham System. Ya, jadi kalau tadi top down yaitu administratif, bottom up yaitu yang di sini nih sebelumnya itu grassroots ya. Nah kemudian baru yang berikutnya adalah Bicham System yaitu model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Bicham ya seorang ahli kurikulum yang mengemukakan di sini ada lima hal di dalam pengembangan suatu kurikulum. Jadi ada 5 bagian nih yang harus dipahami ya. Oke. Yang pertama adalah menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, atau seluruh negara. Nah, ya, jadi di sini lebih kepada penetapan tempat lokasi ya, penetapan lokasi dari kurikulum itu mau di mana nih kurikulum yang di mana yang mau dikembangkan ya bisa lebih spesifik dia ya, bisa lebih spesifik bisa satu sekolah, satu kecamatan, satu kabupaten. Itu itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu menetapkan personalia, yaitu siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum ya. Berarti dalam hal ini dia adalah apa? Adalah bagian dari pengembangan kurikulum yang sifatnya itu memang istilahnya itu apa? Ditetapkan, ya, ditetapkan berdasarkan kepada teknik ya, step by step ya, step by step ya. Nah, makanya dia menetapkan personalia ya siapa saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ya, yang ketiga adalah organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Ya, jadi bagaimana organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum itu juga berjalan juga wajib juga nih di sini. Ya, jadi tidak hanya apa istilahnya itu yang apa yang sifatnya itu umum gitu, tapi juga lebih spesifik siapa saja nih yang ikut nih gitu ya. Yang ketiga adalah organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Jadi apa ya disebut dengan cara kerjanya lah ya, alur kerjanya ya, working flow-nya itu ada jelas ya. Jadi
mulai dari siapa, siapa yang bertanggung jawab siapa, the right man on the right place lah kalau dalam teori manajemen ya. Nah, yang keempatnya baru implementasi kurikulum. Sedangkan yang kelima yaitu evaluasi dan revisi kurikulum. Ya kan, jadi dilihat dulu, dilaksanakan dulu nih apa nih kelebihannya, kekurangannya gitu ya. Misalnya anak-anak sekarang itu rata-rata kalau umpamanya belajar gitu ya, belajar itu kadang mereka tuh lebih senang misalnya di luar ruang gitu ya, bukan hanya di kelas gitu. Kalau kalau di kelas itu kadang suka sumpah gitu ya, sehingga pengen belajar di perpustakaan atau mungkin di lab atau mungkin di tempat-tempat lain yang lainnya, itu tergantung ya. Ini jadi penting organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum ya, implementasi, kemudian ada evaluasi, jangan lupa nih ya. Jadi evaluasi jangan apa, bagaimana efektivitas, bagaimana pembelajaran dari ya kurikulum ataupun pembelajaran yang ada di satu sekolah. Ya evaluasinya kayak gimana nih? Ya apakah masih seperti dulu formatif? Ya mungkin ada MTS, ada apa namanya, ujian mid test, ya ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, itu udah biasa dan sebuah kurikulum. Tapi ada perlu dikembangkan apa kira-kira nih? Ya, jadi di situ apa langkah dalam evaluasi dan revisi ini didasarkan kepada hasil penilaian dan implementasi kurikulum pada uji terbatas sebelum disahkan dan dilanjutkan atau dan selanjutnya disebarkan untuk diimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif ke semua sekolah. Jadi kita bicara tentang kebijakan ini ya, kebijakan. Oke, ya. Tadi adalah bicara sistem. Jadi bicara sistem itu dia lebih kepada langkah detail ya, langkah detail tentang pengembangan kurikulum ya, mulai dari menentukan lokus dari pengembangan, yang kedua menetapkan apa orang-orangnya, yang ketiga adalah organisasi, perumusan organisasi dan prosedur penelitiannya gitu ya, sampai yang keempat implementasi kurikulum, dan yang terakhir adalah ya evaluasi dan juga revisi dari kurikulum yang sudah dilaksanakan. Kayak ini adalah BCAM sistem. Kemudian satu lagi ini saya bukan kalau tadi apa administratif, yang ini adalah demonstration model ya. Jadi demonstrasi lah ya, simple ya. Jadi demonstration model adalah model yang diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja ya, bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum ya kan. Nah, jadi dia ada kombinasi kolaborasi antara guru dengan ahli atau pakar bidang kurikulum. Jadi biasanya model ini dia skalanya kecil ya, dan biasanya mencakup beberapa sekolah atau mungkin hanya satu yayasan saja ya. Nah, komponennya komponen kurikulum itu juga mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Jadi tidak secara keseluruhan, bisa sebagian atau keseluruhan juga boleh juga. Jadi ini demonstration model. Nah, karena sikap ingin merubah atau mengganti kurikulum yang ada, pengembangan kurikulum sering mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu, ya terutama ya kalau di Indonesia berarti ya kan tadi ya administratif model. Jadi mau nggak mau kita harus ikut kurikulum yang ada. Ya kalau ada tersendiri berarti nanti apa istilahnya itu harus ada bagian-bagian yang memang mesti ada dalam pengembangan kurikulum itu. Ya, nah jadi kalau demonstration ini ya ya mirip ya, fungsi demonstrasi itu kan merubah gitu ya. Mungkin menyampaikan aspirasi gitu ya. Jadi demonstration model di mana nanti apa namanya guru itu akan berperan dalam pengembangan di kelasnya masing-masing. Oke, nah itu demonstration model ya. Kemudian sifat dari demonstration tadi kan kita sudah sebutkan ya, dia itu merubah. Artinya pengembangan kurikulum seringkali mendapat tantangan dari pihak tertentu. Ah, ini biasa ya, dalam pengembangan kurikulum pasti ada pro dan kontranya di berbagai lembaga pendidikan. Nah, ada dua variasi ini dalam demonstration model. Yang pertama adalah berbentuk project, ya, yang kedua adalah berbentuk informal. Oke, kita akan lihat. Jadi demonstrasi model ini dia kalau yang sifatnya itu project berarti dia bagian tertentu gitu ya, apa bagian-bagian elemen-elemen dari kurikulum yang ada. Ya. Nah, sedangkan yang berbentuk informal biasanya
tadi skalanya lebih kecil, kemudian pada lembaga-lembaga tertentu ya yang cakupannya itu dia terbatas. Oke. Nah, keunggulannya apa? Ya, keunggulan tadi walaupun sedikit tapi biasanya lebih tidak perlu nunggu SK dari atas gitu ya atau nunggu baru tidak. Jadi lebih simpel, dia cukup memangkas dari birokrasi yang ada gitu ya. Nah, keunggulannya yang pertama itu memungkinkan untuk menghasilkan suatu kurikulum atas aspek tertentu dari kurikulum yang praktis. Maksudnya apa? Tadi kan kalau misalnya kita di satu yayasan, kemudian kayaknya kita harus tambah misalnya kurikulumnya itu dari sisi mata pelajarannya kita tambah tahfidz Al-Quran misalnya gitu kan ya. Ya atau mungkin BTQ-nya nih karena kurang ini kan bisa karena kebutuhan, bisa juga karena untuk meningkatkan kualitasnya itu kan bisa tuh. Jadi ada pilihannya ya. Nah, jadi di sini kurikulum ini keunggulannya itu memungkinkan untuk menghasilkan suatu kurikulum atas aspek tertentu dari kurikulum yang lebih praktis ya, medianya, metode pengajarannya, atau mungkin juga istilahnya itu apa pendekatannya gitu ya. Nah, itu relatif lebih mudah. Kenapa? Karena memang untuk birokrasi itu dipangkas ini aja udah langsung buat saja gitu ya. Jadi lebih simpel walaupun nanti ada pedoman-pedoman yang memang merujuk kepada kurikulum nasional. Oke. Nah, yang ketiga adalah kelebihan dari demonstration model ini adalah dapat menembus hambatan yang sering sekali dialami yaitu dokumen kurikulumnya bagus tetapi pelaksanaannya tidak ada. Jadi kadang ada nih ya di teorinya itu bagus sekali kurikulumnya gitu, tapi ketika dilaksanakan ternyata banyak hal mulai dari pelaksana administratornya, mulai dari gurunya, nanti muridnya, sarana prasarananya, keuangannya gitu ya. Jadi banyak sekali. Nah, kalau umpamanya yang demonstration mode dia relatif tidak kecil lah ya untuk apa hal seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah dipahami, sudah diperkirakan dananya, biayanya, waktunya, sebagainya itu sudah kelihatan. Ya, jadi dapat menembus tuh hambatan yang sering dialami. Yang berikutnya adalah menempatkan guru sebagai pengambil inisiatif yang dapat menjadi pendorong bagi para administrator untuk mengembangkan program baru, ya kan? Ya, jadi ya kalau kita kemarin bicara tentang guru, nasib guru gitu ya, tapi pada dasarnya tetap saja guru itu ya harus punya inisiatif nih untuk mengembangkan dari kurikulum yang ada. Kan metodenya, ya tujuannya, kemudian juga pendekatannya, kemudian juga evaluasinya, semua itu perlu tuh ya dikembangkan oleh seorang ya guru, ya terutama guru di sini adalah pendidikan agama Islam. Ya, ini adalah keunggulan dari model demonstrasi, ya, demonstration model. Yang berikutnya yaitu Tabas inverted model. Ya, jadi model inversi ya atau inverted gitu ya dari Taba ya. Jadi ini lebih kepada penentuan prinsip dan kebijaksanaan dasar ya, cukup filosofis ya. Kemudian merumuskan desain kurikulum yang secara jelas akan ya dan itu akan merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh didasarkan atas komitmen-komitmen tertentu. Ya, jadi di sini prinsip dasarnya, kemudian juga rumusan desain kurikulumnya, kemudian menyusun unit-unit sejalan dengan desain yang menyeluruh, sampai melaksanakan kurikulum di dalam kelas. Jadi keywordnya ini lebih kepada prinsip atau kebijakan dasar, mirip-mirip tujuan gitu ya. Kemudian juga merumuskan desain kurikulum, ya seperti apa. Kemudian juga unit-unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh. Ini nanti bisa dikembangkan. Ini sudah benar belum nih? Sudah sesuai belum nih? Nah, seperti itu ya. Ini dapat inverted model. Oke. Ada 5 langkah nih. Ya, jadi untuk tabas inverted model itu ada 5 langkah untuk mengembangkannya. Yang pertama adalah mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Jadi dia ada studi pendahuluan ya. Jadi ada penelitian pendahuluan untuk melihat apakah model ini memang menarik gitu ya guru terutama di lembaga tertentu gitu ya. Jadi mengadakan unit eksperimen bersama guru. Yang kedua menguji unit eksperimen. Yang ketiga mengadakan revisi dan konsolidasi. Dan yang keempat adalah pengembangan kurikulum kerangka kurikulum.
ya. Jadi mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang mengembangkan kurikulumnya itulah ya. Ketika dilihat di uji coba ternyata sudah bagus, ya sudah lanjutkan. Ya, kayak lima, langkah lima atau empat nih. Oh salah nih, ini ada empat nih. Berarti ada satu lagi yang kelewat ini ya. Oke, ini yang pertama materi kita terkait dengan model-model dari pengembangan kurikulum. Ya, baik. Oh masih ada waktu nih. Jadi apa namanya sebenarnya ada satu lagi ya, tak saya